Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 6 akan mempresentasikan dari tugas besar yaitu pengaplikasian GUI pada Python dalam penadaan barang tekstil. Oke, sebelum itu di sini terdapat nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad Hussein. Saya bernomor NPM 23032010149. Dan saya Muhammadul Hazmi dengan NPM 23032010148. Saya Musyafa Bismukti Widodo, NPM 2303 2010 154. Saya Enrico Raditya Permana, NPM 23032010155. Saya Atma Chandra Maulana, NPM 230320101074. Oke, untuk yang pertama di sini terdapat apa sih Python itu? Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python juga salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh perusahaan besar maupun para pengembang untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi berbasis desktop, web, dan mobile. Definisi GUI. GUI atau disebut antarmuka pengguna grafis adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada perangkat elektronik secara grafis. GUI juga jenis user interface yang umum digunakan untuk melakukan komunikasi antara manusia dengan perangkat seperti laptop, komputer, ponsel, dan tablet. Yang berikutnya ada sejarah GUI. Sejarah GUI sendiri dimulai pada tahun 1970-an. Pada tahun 1973, Xerox PARC mengembangkan sistem grafis pertama yang menggunakan tampilan berbasis ikon, pointer, dan jendela yang dikenal sebagai Alto. Pada awal 1980-an, Apple mengadopsi konsep GUI dalam komputer Macintosh mereka dan mengenalkan mouse untuk navigasi. Kemudian Microsoft menyusul dengan peluncuran Windows 1.0 pada tahun 1985 yang juga menggunakan konsep GUI. Sejak saat itu, GUI telah menjadi standar dalam antarmuka pengguna komputer. Next. Berikutnya ada mekanisme GUI. GUI menyederhanakan interaksi komputer untuk rata-rata sehingga memungkinkan pengguna pemula sekalipun dengan mudah menavigasi berbagai fungsi komputer. Pada dasarnya, GUI adalah jenis penerjemah yang berkomunikasi antara manusia dan mesin. Cara kerja dari GUI sendiri direpresentasikan melalui elemen-elemen GUI yang berupa gambar. Elemen ini meliputi button, dialog, box, icon, menu bar, ribbon, tab, dan toolbar. Selanjutnya ada kelebihan GUI. Kelebihan yang pertama yaitu desain yang menarik. Salah satu kelebihan terbesar graphical user interface GUI adalah kemampuannya untuk membuat tampilan yang menarik secara visual. Kemudian yang kedua, kelebihan dari GUI adalah memudahkan interaksi pengguna dan komputer. Keunggulan utama dari sistem antarmuka berbasis graphical user interface GUI ini tentu saja dapat memudahkan interaksi antara pengguna dan komputer. Hal ini karena adanya mode grafis yang digunakan tidak akan membuat pengguna merasa bingung saat menggunakan. Yang ketiga, mudah dipelajari. Kemudian ada kemudahan navigasi dan resolusi gambar tinggi. Next. Adapun kekurangan dari GUI yaitu yang pertama, performa lebih lambat. Kemudian yang kedua ada keterbatasan aksesibilitas, dan yang ketiga membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang tinggi. Kemudian ada konsumsi sumber daya yang tinggi, dan yang terakhir kekurangannya yaitu mudah terserang virus. Yaitu yang selanjutnya Tagginter Python. Apa sih Tagginter itu? Tagginter adalah Graphical User Interface. GUI standar Python digunakan membuat tampilan aplikasi dengan komponen-komponen yang ada di modul Tagginter seperti
button, text box, label, frame, window, yang mana sangat mendukung dalam penciptaan aplikasi Graphical User Interface GUI. Yaitu selanjutnya penerapan GUI. Proses bisnis industri skala besar seperti manufaktur dan distributor tidak terlepas dari penggunaan gudang. Peran dalam gudang yaitu sebagai tempat penyimpanan dan transit stok barang, baik bahan baku maupun barang jadi setelah produksi. Perusahaan perlu mengelola gudang secara maksimal agar tidak menggunakan proses bisnis. Agar dapat menentukan langkah antisipasi untuk masalah yang timbul pada sistem pergudangan, pelaku bisnis perlu mengetahui alur pergerakan barang yang terjadi dalam gudang. Maka dari itu, pembahasan kali ini akan memuat pengaplikasian Graphical User Interface GUI. Pada Python, dalam pendataan barang tekstil, aplikasi sederhana ini mencakup data bahan tekstil seperti jenis kain, jumlah persediaan, dan pemasoknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas dalam manajemen persediaan. Ya, yang berikutnya ada contoh bentuk coding dari penggunaan GUI pada Python. Pertama kali kita menuliskan import tkinter stk from tkinter import ttk. Kemudian kita membuat coding untuk mendefinisikan fungsi untuk mengolah data. Di sini data yang akan kita input ada nama dari barangnya, ukurannya, sama jumlahnya. Kemudian kita memastikan bahwa semua dari entry itu terisi. Kita tuliskan if name and size and quantity. Kemudian setelah kita memasukkan input tadi agar dapat dimasukkan ke dalam tabel, kita menuliskan coding yang tree insert itu. Kemudian kita menuliskan coding untuk mengosongkan entry setelah data dimasukkan. Setelah itu kita menuliskan definisi fungsi untuk menghapus data yang telah kita input. Kemudian kita juga menuliskan ini kode untuk dapat memilih data di tree view agar bisa kita hapus. Kemudian kita membuat ini tabelnya, terus menuliskan judulnya, pendataan barang tekstil. Ini kita juga mendefinisikan frame dan komponen GUI, membuat tabelnya beserta ukurannya. Kemudian kita membuat label dari nama, kemudian entry untuk nama. Ada juga ini membuat label untuk quantity, jumlah barang, dan entry untuk jumlah barang. Kemudian kita membuat insert button untuk memasukkan input data ke dalam tabel. Kemudian kita membuat ini keterangan pada data yang telah kita masukkan. Kemudian membuat tombol untuk menghapus data yang telah kita masukkan. Setelah itu membuat scroll bar pada tree view agar kita bisa naik turunkan jumlah list yang ada di tabel. Yang terakhir ada root main loop untuk menjalankan sebuah program. Next. Nah, ini adalah hasil running program. Pertama kita masukkan dulu nama barang, ukuran, dan kuantitas. Kemudian kita klik tambah data. Nanti hasilnya akan keluar pada tabel yang ada di bawah sini. Apabila ingin menghapus, maka kita tekan dulu. Seperti contoh kemeja, ini kita tekan dulu, lalu kita klik hapus data. Next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang akan ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.